Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi Jumat 5 Maret 2021 ya. Dan ini syutingnya pagi-pagi banget karena hari ini kegiatan lumayan banyak. Hari ini biasa Nyai Ratu kegelapan. Masih banyak yang harus dicari, masih banyak yang harus diselesaikan. Jadi saya sedang jadi WO, wedding organizer-nya Tante Ida. Jadi agak repot-repot juga. Jadi harus membagi-bagi waktu, harus nemenin beliau, kemudian juga harus jalan lagi. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan juga. Jadi ya, yes, nyabang-nyabang. Kalau misalnya saya pribadi membantu rezeki, sepertinya saya belum bisa. Tapi kalau membantu tenaga, mau untuk apa, monggo kerso ya, silahkan. Tante Ida butuhnya apa, tak bantu. Kalau duit aku ndak punya. Punya, tapi kalau untuk bantu belum bisa, gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sekali lagi semuanya, salam jumpa dan juga salam kangen untuk para subscribernya Big Tulus Official, subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi yang baik. Tuh, ini jam 5:30 guys, di masjid masih ada kultum, kuliah 7 menit. Biasanya ada kuliah subuh di Masjid Jami'ah Nur. Jadi ya mohon dimaklumi ya kalau misalnya bentrok suaranya terdengar sampai sini, atau mungkin biasanya sih nggak terlalu signifikan kok ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Doakan semuanya untuk kegiatan Mas T dan juga Tante Ida yang sedang menyongsong hari pernikahan, semoga lancar. Dan nanti teman-teman subscriber yang bisa hadir juga boleh hadir di sini kok ya. Ditunggu pokoknya tanpa terkecuali saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, di luar negeri juga selamat bergabung. Salam jumpa dan juga salam rindu, salam kangen. Semoga tetap dalam kondisi yang baik, semoga dalam posisi yang sehat. Saya doakan untuk kalian semua, siapapun Anda, bagaimanapun keadaan Anda, meskipun kok keadaannya saat ini mungkin sedang tidak baik, ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang belum punya rezeki, semoga lekas memiliki rezeki yang melimpah. Kemudian untuk anda semua yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi bermasalah, semoga lekas dapat solusi terbaik atas masalahnya. Yang belum bekerja, segera bekerja. Yang belum ketemu jodohnya, semoga lekas bertemu jodohnya. Untuk yang sedang dalam kondisi tidak baik, semoga lekas membaik. Apapun masalahnya, selesaikan dengan kepala dingin. Pikirkan masa depan, kemudian jangka panjang. Apapun yang terjadi, segala sesuatunya sudah kehendak Allah, sudah hak Allah. Jadi patut disyukuri, kemudian difikirkan dan diselesaikan ya. Karena sebetulnya tidak ada kok masalah, tidak ada solusi, itu tidak ada, selalu ada solusi. Semoga siapapun kalian yang saat ini sedang dalam masalah, semoga lekas diberikan solusi terbaik ya. Kalau memang sempat, nanti video ini akan tercepat saya edit terus saya tayangkan mungkin jam 1 atau jam 2 siang. Tetapi kalau misalnya videonya ini saya misalnya ini kan baru selesai, langsung Tante Ida telepon jalan, ya mohon maaf, mungkin videonya saya tayangkan malam. Karena kalau di jalan buat ngedit doang bisa, cuma kalau buat ngupload itu jebol kuotanya. Jadi harus nunggu pulang dulu, harus sampai rumah baru diupload ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menunggu video-video terbaru dari Mas T. Selalu setia menanti video-video apapun itu. Saya hanya bisa berterima kasih, selalu setia, kalian selalu menunggu. Dan ada yang sampai Mas terus terima kasih banyak loh, terus loh berjuang di jalan Allah dengan
memberikan beberapa tips-tips terbaik bagi kami yang secara global saya tidak memandang segi agama ya. Saya tidak agami sama sekali dalam membahas apapun. Hanya memang pada dasarnya saya dasari dengan ya karena saya muslim jadi ya dasar saya itu gitu loh. Cuma saya tidak terlalu mengarah ke situ. Jadi supaya lebih universal saja, supaya lebih bisa difahami untuk semua orang karena saya yakin agama itu adalah bahasa. Saya yakin agama itu adalah persatuan. Jadi buat saya agama itu tidak penting. Jadi bagi beliau-beliau yang katanya saya ini agama saya bukan muslim Mas Tulus, tapi nyimak video jenengan itu saya senang karena jenengan tidak mengklaim bla bla bla. Saya tidak pernah mengklaim apa yang saya bahas itu berdasarkan dari agama atau berdasarkan dari ayat dan lain sebagainya. Hanya beberapa saja saya selipkan, tapi saya tidak terfokus ke situ. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang bisa memahami, ada beberapa orang yang bisa menyimak, ya saya rasa mungkin mereka bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan dengan kepala yang lebih baik lagi. Karena ada sebagian orang yang justru apaan sih lu gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini yang sudah bersedekah. Terima kasih hamba Allah yang setiap hari Jumat itu selalu perkembangan atau pertambahan donasi di rekening donasi itu selalu bertambah cukup luar biasa. Dan sampai detik ini untuk rekening donasi sudah sampai di nominal 2,5 jutaan kurang lebih ya, 2,5 jutaan. Mudah-mudahan di akhir Maret ini bisa sedekah lebih banyak, terus bisa lebih wah lagi supaya lebih banyak bisa membantu orang ya. Masih ditunggu tuh teman-teman yang masih mau bersedekah, silakan langsung klik di kolom deskripsi. Ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI, transfernya berapa saja, monggo Mas Tulus terima minimal Rp10.000 ya. Dan untuk pemesan minyak bidara insyaallah hari Sabtu besok. Tadi sebenarnya sih mulai hari Kamis sudah, cuman habis. Kemudian hari Sabtu baru dikirim dan mungkin hari Senin atau Selasa baru sampai barangnya ya. Dan baru bisa dikirim lagi ke teman-teman semua. Jadi untuk yang mau memesan minyak bidara, kemudian jenengan bisa langsung cek di kolom deskripsi, juga ada nomor WhatsApp khusus untuk kalian yang memesan minyak bidara ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua yang selalu like, selalu subscribe, selalu komen, selalu support Mas Tulus, sudah selalu menonton video-video terbaru dari Mas Tulus. Hanya bisa bilang terima kasih. Yang di Indonesia sampai luar negeri semuanya saja tanpa terkecuali selalu menunggu video-video terbaru Mas Tulus ya. Ada sebuah pertanyaan yang datang dari Mbak siapa ya? Coba saya buka dulu. Kemarin sempat kita bahas tentang setan budek ataupun setan buta ataupun setan tuli dan setan-setan yang lainnya. Kira-kira menurut pandangan saya sendiri atau pandangan seorang indigo itu, setan atau jin itu ada nggak sih sebenarnya yang cacat gitu loh, yang pada dasarnya dia itu tidak 100% memiliki kemampuan itu? Jawaban Mas Tulus ada. Sebentar ya, mana ya kemarinnya? Oke. Oke, mana ya? Mbak Yani, Mbak Asri terima kasih banyak ya. Pak Dasuki juga terima kasih. Terus ini dari Mas Suyanto Tembalang juga terima kasih banyak. Berarti Mbak Anita Puspa, ini dia bertanya, Mas Tulus bahas tentang jin yang suka bikin orang tersesat dong. Kan sering tuh dengar berita orang-orang naik mobil sopirnya tanpa sadar masuk ke kuburan atau ke hutan ya. Sebetulnya pernah Mas Tulus bahas soal setan budek, tetapi secara detail Mas Teh mengatakan ada nggak sih jin itu yang mohon maaf cacat atau memiliki kekurangan mental atau kekurangan fisik. Sorry, sebentar guys. Nah, jawaban saya itu ada. Jadi beberapa korin yang tadinya sebenarnya dia sempurna saja, bisa berbicara, bisa melihat, tetapi karena beliau itu termasuk salah satu adaptasi dari manusia ya. Korin itu kan terbentuk dari dasarnya dari manusia, maksudnya karakteristiknya seorang korin itu terbentuk dari manusia. Jadi ketika manusia itu mengalami satu hal yang luar biasa, contoh saja kita sebut Dewi Kunti. Itu pertama saya kenal beliau tidak bisa berbicara dengan baik korinnya. Jadi saya tidak bisa menyaksikan ataupun berkomunikasi dengan baik soal apapun yang Dewi Kunti sampaikan. Dan saya selalu bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang Dewi Kunti sampaikan ini? Apa sih sebetulnya yang pengen dia omongin dulu pertama kali? Tapi lama-lama saya tahu. Dan pada dasarnya almarhum
meninggalnya memang betul dipotong lidahnya, kemudian diperkosa, dibikin gila dan lain sebagainya. Telinganya sempat terkena infeksi dan tuli juga sempat itu terlihat di jasadnya atau di kondisi hidupnya. Semasa hidupnya itu ada penyakit itu. Akan tetapi di sisi ini Mas Tujur juga ternyata melihat bahwa ternyata korin itu juga bisa apa ya namanya ya, terkontaminasi ataupun terbawa ataupun mengalami apa yang dialami oleh si manusia sendiri. Contohnya misalnya saya dibunuh terus kepala saya dipenggal, ternyata si korin juga wujudnya adalah orang yang tidak memiliki kepala. Contohnya seperti itu. Jadi korin itu adalah gambaran ataupun kamuflase ataupun persamaan sifat dan lain sebagainya itu dari apa yang pernah dia ikuti semasa hidupnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa ada sebuah korin yang dikatakan budak dan lain sebagainya. Lalu jin yang budek dari sononya diciptakan budek ataupun diciptakan cacat itu memang ada. Sebetulnya memang ada, ya, sebetulnya memang ada. Lalu jin-jin yang tercipta sebagai setan budek, setan tuli, setan buta, setan selain sebagainya, setan gagu, setan bisu dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah beberapa korin-korin orang-orang yang pernah mengalami kekerasan kriminal, ya. Korban-korban kriminalitas atau korban-korban kecelakaan. Misalnya kecelakaan terus telinganya belah hilang dan lain sebagainya. Jadi tidak ditemukan sampai dia dikuburkan. Sehingga korinnya secara tidak langsung menjadi korin yang juga mengikuti seperti halnya tampilan orang yang diikutinya. Jadi setan budek dan lain sebagainya. Lalu konsep yang sebenarnya adalah ketika kita menemui orang yang tersesat di kuburan dan kemudian bisa tersesat di mana, kemudian terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, itu sebenarnya seperti apa Mas Tulus? Sebenarnya seperti ini sih teman-teman. Konsepnya belum tentu itu semua dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kelainan gen tadi, entah itu setan budak, setan buta, setan gagu dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak semua tersesat itu karena gangguan setan yang cacat tadi teman-teman. Tidak semua seperti itu. Saya pernah mengalami satu kasus di mana saya melihat ada salah satu anggota keluarga teman saya itu ternyata meninggal di salah satu rel kereta api di Jakarta. Dan saya dia tuh penasaran sebetulnya. Maaf, gatel kakiku coy. Banyak nyamuk coy, masih pagi soalnya. Nah, dia pernah penasaran. Dulu sebetulnya saya pernah dengar katanya di situ ada setan budak yang membuat orang budak sehingga orang bisa kecelakaan. Nah, saya cari tahu, saya investigasi dengan teman saya itu, kemudian saya cari tahu setan budaknya itu di mana. Dan setelah saya interogasi ternyata setan budak itu juga nggak tahu apa-apa. Saya tuh nggak berpengaruh apa-apa loh di sini. Saya memang budak tapi saya nggak pernah gangguin orang. Saya memang punya dendam tapi saya nggak pernah mengusik orang. Saya dendam dengan orang yang udah bikin saya ditabrak. Gara-garanya apa? Gara-garanya apa? Pengen tahu nggak? Gara-garanya ditabrak. Si korin bercerita, kenapa jasad saya dulu bisa ditabrak? Karena saya sedang depresi. Saya sedang putus cinta sehingga saya memutuskan untuk bunuh diri. Dan itu tuh karena hasutan oleh bangsa jin tadi gitu loh teman-teman. Jadi dia punya dendam, dia punya benci, dia punya rasa kesal terhadap manusia lain karena dia iri. Kok dia nggak bisa seperti manusia yang pada umumnya. Jadi bukan berarti dia. Dan ternyata betul teman-teman, setelah saya investigasi, saya ajak ngobrol jinnya itu ternyata jawaban dia gampang banget. Loh, saya nggak ngapa-ngapain kakakmu. Saya nggak membunuh kakakmu dan memang kakakmu pure kecelakaan di sini karena memang badannya itu mengandung kotoran. Jadi beliaunya itu habis berzina, kemudiannya mengkonsumsi psikotropika yang berbentuk asap itu, dan badannya itu tercium oleh mereka-mereka yang jin di situ. Sedangkan satu dia sedang dalam kondisi yang nge-fly atau sedang terbang angan-angannya karena sehabis menggunakan produk tadi, menggunakan psikotropika tadi. Nah itu dimanfaatkan oleh bangsa jin yang ada di situ. Dan saya cari tahu siapa jin yang ada di rel kereta api. Ternyata ada satu sosok jin yang besar sekali yang memang dia adalah penguasa di tempat itu. Nah jadi kita tidak bisa menyalahkan juga. Misalnya di rel kereta api ataupun di tempat pengkolan ada yang kecelakaan, kita salahkan jin yang ada di situ atau korin-korin yang ada di situ. Memang betul ada kemungkinan korin-korin yang penasaran, yang dendam itu karena dendam, dia merasa dendam ada sesuatu yang belum tersampaikan atau ada sesuatu yang tertahan sehingga mereka memiliki dendam yang luar biasa. Kemudian mereka juga bisa mengganggu orang dan tetap saja biasanya ada komandonya, itu saja.
Jadi meskipun di situ dulu ada korin, ada tabrak lari, kemudian tabrakan dan jadi korban, kemudian korinnya tetap tinggal di situ, ada salah satu anggota tubuh yang tertinggal di situ, apalagi itu lebih bahaya lagi, dan itu tertinggal di situ, kemudian ada penguasa gaib lain lagi yang menguasai mereka. Itu sudah dipastikan, dan kemungkinan memang ada korin yang dendam, yang benci, kemudian menghasut manusia, kemudian mencelakai manusia dengan membuat mereka kecelakaan dan lain sebagainya. Saya rasa itu memang ada, akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan semua itu, karena sekali lagi, musibahmu itu datangnya dari siapa? Masalahmu, musibahmu itu sebetulnya buah dari perbuatanmu sendiri. Contohnya temanku yang tadinya sempat curiga, oh jadi yang membuat kakakku kecelakaan itu adalah setan budek ini. Ternyata setelah kita investigasi, kita ngobrol dengan setannya, ternyata tidak. Kakaknya ini habis berzina dengan PSK di salah satu tempat dekat rel kereta. Itu ada tempat yang memang digunakan untuk para kaum PSK itu tadi. Kemudian setelah menyewa seorang PSK, kemudian beliau tuh habis mengkonsumsi psikotropika. Itulah buktinya. Jadi ternyata pas di visum memang kebetulan ada kandungan bla 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 di darahnya si jenazah gitu loh. Jadi sempat berpikir yang apa karena setan budak ini yang membuat dia begini-begini, dan ternyata teman saya tuh langsung kaget. Oh ternyata kakak saya begini. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi kepada kita, setan, jin dan lain sebagainya, entah itu korin, entah itu penguasa gaib di situ, atau di tempat angker, jalan angker, hutan angker sekalipun, segala macam yang angker-angker, semua itu bisa terjadi karena Allah mengizinkan. Satu, yang kedua adalah karena kita sendiri yang membuat mereka tertarik dengan kita. Ya contohnya tadi, habis berzina tidak mandi, terus tiba-tiba nyabu dan kondisinya berkeringat dalam kondisi yang ngefly atau sedang dalam sakau dan lain sebagainya, berkeringat, kemudian ada jin yang ini orang ini gampang dihasutnya karena kondisi badanmu sedang dalam kondisi yang tidak normal. Kamu sedang dalam pengaruh narkoba misalnya. Jadi ya itu gampang bagi mereka gitu loh, dan itu alat mereka buat menyesatkan kita. Itu loh teman-teman. Jadi jangan selalu menyalahkan setan budek lah, setan gagu lah, tersesat karena ini karena itu. Lalu kasus di mana ada mobil atau sesuatu yang kemudian tersesat di kuburan dan lain sebagainya. Ada sebuah cerita katanya ada perempuan yang ikut bareng-bareng di situ. Kemudian ada cerita tiba-tiba diarahkan oleh orang jalannya ke sana. Menurutnya tadi rumah besar, ternyata kuburan dan lain sebagainya. Itu berbeda kasus lagi teman-teman. Jadi bukan setan budek, bukan setan kober atau setan keder dan lain sebagainya, bukan. Tapi bukan setan cacat dan lain sebagainya. Tapi itu memang dilakukan atas dasar ya tadi kesalahan kita. Ingat, kita naik mobil atau mengendarai mobil tadi baca bismillah apa enggak? Berdoa kepada Allah apa tidak? Itu yang harus kita ingat. Jadi berhenti mencari kesalahan setan. Sebetulnya setan diberikan izin sama Allah karena apa? Karena kita sendiri yang kotor. Kalau kita bersih, kita izin kepada Allah, kita meminta kepada Allah, insya Allah semua tidak akan terjadi. Semua akan baik-baik saja. Karena kita terlalu kotor, kita terlalu pikiran kita sudah dengki, pergi sudah marah-marah dengan emosi, perginya dengan bla bla, nggak baca doa, nggak baca bismillah. Bagaimana Allah mau melindungi kamu sedangkan kamu tidak meminta kepada Allah untuk perlindungan kepada Allah? Itu. Jadi kalau setan-setan yang bisa menyesatkan itu biasanya sih setan-setan usil yang memang setan-setan genit atau jin-jin perempuan yang genit, atau biasanya punden-punden di situ yang nggak suka dengan ugal-ugalannya naik kendaraan, atau biasanya anak-anak nakal atau orang-orang yang memang kondisi pemikirannya itu sedang tidak baik atau sedang stres, sedang bingung, sedang lilung, dan itu gampang dihasut oleh sesuatu. Nah itu sebenarnya membuat mereka bisa saja seakan-akan dikajak kenalan. Tadi ada pasan tadi ngopi di sini, ternyata kuburan paginya, ternyata bukan rumah, ternyata adalah kuburan dan lain sebagainya. Dan itu sebagai pelajaran juga teman-teman, bahwa semua hal yang kita lakukan itu bisa saja kita antisipasi dengan apa? Gampang, dengan mohon izin kepada Allah. Karena Allah itu yang punya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah yang punya sesuatu di bumi ini. Jadi kalau jenengan tidak mau dikederkan sama setan, nggak mau disesatkan sama setan, perbaiki diri. Kalau mau pergi ya berhadas dulu, kalau pergi ya bismillah dulu, hati-hati di jalan, berpikir positif, jangan minum minuman keras, jangan menyabu, jangan dalam pengaruh narkoba. Itu sebenarnya menyelakai diri kita sendiri. Kesadaran yang berkurang tadi dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk lebih bisa membuat kita terhasut, dan akhirnya apa? Akhirnya kita yang celaka karena hasutan tadi, bukan
karena salah setannya. Tidak salah setan 100%. Mereka bertugas memang sudah menggoda kita. Salahnya ada di kita juga, teman-teman. Karena kita tidak memiliki hak menahan apa yang sudah Allah kehendaki. Tetapi kita punya hak untuk berdoa. Kita punya hak untuk meminta kepada Allah. Tapi kalau jenengan tidak minta, bagaimana Allah bisa membantu melindungi jenengan dari apapun? Jadi kalau mau pergi kemana-mana, gak ada salahnya doa, gak ada salahnya mandi dulu, bersihkan badan. Ya toh, misalnya jenengan mau pergi, tadi maaf habis berhubungan suami istri, ya mandi dulu baru pergi. Kamu lagi dalam kondisi kotor, habis berhubungan badan, kamu meninggal di jalan, ya maaf, bukan mati sahih tapi mati sangit namanya. Nah, itu beberapa hal yang kita bisa jadikan pelajaran bahwa sebetulnya tersesatnya orang ini banyak alasan kok. Jadi mungkin karena dia ugal-ugalan di jalan, atau jadi intinya semua ada alasannya, semua ada pemikirannya, dan sudah pasti ada alasannya. Siapapun mereka, entah itu jin gedit, entah pepunden yang membelokkan mereka, tiba-tiba dibelokkan ke makam dan lain sebagainya, makam keramat ataupun lain-lain, ya itu semua sudah kehendak sekali lagi, dan kita tidak bisa mengkategorikan itu sebagai sebuah media salahnya setan atau bukan. Oke? Semoga jadi pelajaran, semoga jadi bahan pembelajaran buat kita semua untuk lebih waspada dan juga lebih hati-hati. Saya Mas Tulus mohon pamit, terima kasih banyak. Untuk yang punya pertanyaan, kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun bisa DM di @bigtulus_bb2. Mas Tulus mohon pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Jangan lupa Jumat berkah, sedekah, 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 sedekah supaya hidup kita lebih barokah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik.